Informasi pertama, Saudara. Polda Metro Jaya menggerebek kantor PT and Information Consulting yang menjalankan aplikasi pinjaman online ilegal. Penggerebekan dilakukan di Kompleks Ruko Kelapa Gading. Perusahaan ini menjalankan 4 aplikasi pinjol online. Dari penggerebekan diketahui, dalam cara penagihan nasabah, perusahaan ini menggunakan teknik intimidatif, termasuk mengirim materi pornografi untuk meneror korbannya. Hanya beberapa orang yang malam ini berada di kantor karena pinjol ini telah memfasilitasi karyawannya dengan internet untuk bekerja dari rumah setelah maraknya penggerebekan oleh polisi sebelumnya. Tugasnya untuk menawarkan nasabah. Kalau Mas selain menawarkan kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan yaitu teknologi. Nah, begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini yaitu fintech atau financial technology. Menurut The National Digital Research Center atau NDRC, fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Nah, keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech yaitu pinjaman online. Praktik bisnis pinjaman online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan bisnis finansial teknologi mencapai 22 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat hampir 8 kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui bisnis finansial teknologi di tahun 2017 yang tercatat 2,56 triliun rupiah. Dari 22 triliun kredit yang tersalurkan, rasio kredit macet atau non-performing loan atau NPL di tahun 2018 adalah sebesar 1,45%, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang berada pada level 0,99%. Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online dalam 3 tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyediaan bisnis finansial teknologi. Mayoritas peminjaman yang dilayani pinjaman online berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Faktor pendorong maraknya pinjaman online ilegal. Yang pertama, pelaku pinjaman online ilegal kemudahan mengunggah aplikasi atau situs website, kesulitan pemberantasan dikarenakan lokasi server banyak ditempatkan di luar negeri. Masyarakat juga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal. Tumbuh pesatnya praktik bisnis pinjaman online atau P2 lending ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi praktik bisnis pinjaman online atau P2 lending. Selain itu, dengan regulasi bisnis finansial teknologi yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftarkan ke OJK. Saya akan menjelaskan dampak dan kasus terkait pinjaman online di Indonesia. Korban dugaan tindakan penyebarluasan informasi pribadi ke publik atau doxing dengan narasi Open BO di Cilincing, Jakarta Utara melaporkan perusahaan pemberi pinjaman daring atau pinjaman online ke Polres Metro Jakarta Utara. Korban berinisial PDY didampingi kuasa hukumnya
Kuralus Seda mengatakan perusahaan pinjol itu menyebarkan pesan dengan narasi itu disertai alamat tinggal dan nomor kontak pribadi kepada sejumlah kontak kenalan korban lewat aplikasi WhatsApp. Korban hanya menerima 4 juta dari minimal pinjaman sebesar 6 juta dari perusahaan pinjol tersebut. Namun korban tetap mengembalikan uang sesuai nominal awal pinjaman, yakni 6 juta, meski lewat dari kurun waktu 7 hari yang disepakati. Karena telah membayar, korban lalu diancam akan disebar fotonya oleh pihak perusahaan pinjol tersebut. Rupanya foto yang disebar adalah foto korban yang sedang memegang kartu tanda penduduk atau KTP miliknya. Untuk kasus yang kedua, dilansir dari Andrew Sandi, seorang PNS berinisial S di lingkup pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki utang hingga 75 juta dari 27 aplikasi pinjol berbeda. Kejadian tersebut berlangsung sekitar Juni 2021. Awalnya dia hanya meminjam 900.000 karena sangat membutuhkan uang. Dalam waktu 2 bulan, angkanya menjadi sangat besar. Setelah ditelusuri, aplikasi pinjol yang digunakan S ilegal atau tidak resmi. Dirinya mengakui jika saat melakukan penagihan, pihak pinjol kerap mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat mengganggu dan menyebarkan data pribadinya. Akan tetapi, S tidak melaporkan kejadian tersebut dan lebih memilih untuk tetap berusaha melunasi utangnya. Adapun kasus yang ketiga, dilansir dari tribunnews.com, curhat korban pinjol ilegal. Pinjam 2,5 juta sudah hancur sampai 104 juta, tapi tak kunjung lunas. Jadi warga Joglo, Jakarta Barat, salah satu korban dari perusahaan pinjol tersebut, langsung mendatangi lokasi kantor dari PT ITN begitu tahu kantor di mana ia meminjam uang digerebek polisi. Jadi menyatakan mulanya hanya berencana meminjam uang sebesar 2,5 juta, akan tetapi ia tetap ditagih sampai dengan ancaman seperti akan dibunuh, anak Dedi akan diperkosa. Karena ia takut, akhirnya ia mengangsur pinjaman tersebut meski telah memberikan angsuran sejak awal mengajukan pinjaman. Namun Dedi merasa bingung sebab angsuran pinjamannya tersebut tidak kunjung lunas. Penggunaan jasa pinjaman online atau peer-to-peer lending semakin marak saat ini. Isu hukum yang menjadi permasalahan dalam praktek pinjaman online adalah penyalahgunaan data milik konsumen tanpa izin oleh pihak platform dengan cara mengakses data pada perangkat telepon seluler sebagai cara melakukan penagihan utang kepada debitur. Pelanggaran yang terjadi pada konsumen peminjam atas penyalahgunaan data pribadi pada jaringan seluler oleh perusahaan penyedia platform diantaranya, yang pertama penagihan intimidatif, yang kedua penyebaran data pribadi pada kontak yang ada di nomor milik konsumen, dan yang ketiga terkait pelecehan seksual. Ragam dugaan pelanggaran tersebut salah satunya bersumber dari hasil laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta sejak tahun lalu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan. Yang kedua, ancaman, fitnah, penipuan, dan pelecehan seksual. Yang ketiga, penyebaran data pribadi. Yang keempat, biaya admin yang tidak jelas. Dan yang kelima, virtual account mengembalikan uang yang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan. Banyak investor yang berinvestasi di sektor praktik bisnis pinjaman online atau peer-to-peer lending dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi pada saat ini. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas independen jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 77-POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang mewajibkan perusahaan bisnis finansial teknologi mendaftarkan perusahaannya ke OJK. Maka dari itu, syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama, akte pendirian badan hukum. Yang kedua, daftar kepemilikan. Yang ketiga, data pemegang saham. Dan yang terakhir, data direksi dan juga komisaris. Mengetahui ciri-ciri pinjaman online ilegal. Jika belum terdaftar mendapatkan izin dari OJK, besar kemungkinan bahwa perusahaan pinjaman online tersebut ilegal. OJK dalam situs resminya menyebut ada sejumlah ciri-ciri pinjaman online ilegal atau rentenir online, yaitu
Yang pertama, tidak terdaftar atau berizinkan dari OJK. Yang kedua, penawaran menggunakan SMS atau WhatsApp. Yang ketiga, bunga tinggi dan denda tinggi mencapai 1/4% per hari. Yang keempat, denda tidak terbatas. Yang kelima, biaya tambahan lainnya tinggi bisa mencapai 40% dari nilai pinjaman. Yang keenam, jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai dengan kesepakatan. Yang ketujuh, meminta akses data pribadi seperti kontak, foto, video, lokasi, dan sejumlah data pribadi lainnya yang digunakan untuk meneror peminjam yang gagal bayar. Yang ke-8, melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, dan pelecehan. Yang ke-9, tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi telah mengambil langkah cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menindak pinjaman online ilegal atau rentenir online yang berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan cyber patrol dan sejak tahun 2018 telah memblokir setidaknya 3.516 aplikasi pinjol ilegal. Otoritas Jasa Keuangan meminta masyarakat waspada pinjaman online melalui SMS atau WhatsApp karena penawaran tersebut merupakan pinjol ilegal. OJK menghimbau masyarakat hanya menggunakan pinjaman online resmi, terdaftar atau berizin OJK, serta selalu untuk cek legalitas pinjol. OJK akan menindak tegas perusahaan pinjaman online ilegal yang melakukan tindakan penagihan debit kolektor secara tidak beretika.